Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya hari ini Allah bersamakan kita kembali di tempat ini. Mudah-mudahan bersama kita di tempat ini kelak Allah bersamakan kita di surganya. Dan semoga di tempat kita berkajian ini Allah jadikan tempat dan usaha ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya membayangkan gini Pak, Nabi dulu ketika haji wada itu pesertanya haji wada itu 10.000 orang, dan Nabi menyampaikan dakwah itu gimana caranya 10.000 orang. Ini kan 100 saja enggak kan? Tapi bisa tidak terdengar. Itukah mujizatan Nabi? Tambah ditutup, tambah tidak dengar tak? Oh, tayyib. Baik. Baik. Lanjut. Berarti tidak boleh ada yang bicara ini. Kalau ada yang bicara tambah tidak terdengar nanti. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk meneruskan kajian kita pada bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu tentang dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, padahal itu bisa menjadi dosa besar. Kalau masih ingat, saya pernah menyampaikan kenapa dosa kecil itu kemudian menjadi besar. Yang pertama, kata ulama berdasarkan hadis Nabi, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa itu besar jika diikuti dengan istighfar dan taubat. Saya ulangi ya. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu besar jika diikuti dengan istighfar atau taubat. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada dosa itu kecil jika dilakukan secara terus menerus. Maka perbuatan dosa itu kecil akan tetapi kemudian menjadi besar jika kita melakukannya secara terus menerus. Dan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini saya bawakan kitabnya. Kalau Bapak mau beli, ada kitab namanya Ad-Da' wad Dawa, penyakit hati dan obatnya. Dan ini sudah diterjemah. Kata beliau, dosa itu kecil tapi dilakukan terus menerus, maka pelakunya lama-lama tidak akan lagi menganggap dosa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Saya ulangi ya. Jika dosa itu terus-menerus dilakukan, maka pelakunya lama-lama tidak lagi menganggap dosa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Karena kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan. Contoh, orang bohong, terus melakukan kebohongan, maka lama-lama bohong itu tidak lagi dianggap dosa. Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan Bapak Ibu tahu
Kenapa itu terjadi? Karena biasanya karena hatinya itu sudah keras. Karenanya ulama berkata begini, min alamati sawadil qalbi. Nah, ini kita renungkan sama-sama, Mbak. Di antara tanda kalau hati itu sudah hitam, saya ulangi ya. Di antara tanda kalau hati kita sudah hitam, satu, alla yajida lidzunubi mafza'an. Tidak mendapati rasa takut. Tidak mendapati kekhawatiran di dalam melakukan perbuatan dosa. Ketika seseorang sudah tidak lagi khawatir, tidak lagi takut dalam melakukan perbuatan dosa, maka lama-lama dosa itu akan menjadi kebiasaan. Nah, inilah kenapa yang kecil kemudian menjadi besar. Dipahami ya? Ayo coba biarkan saja yang kerja-kerja. Kita serius saja. Ini banyak iklannya nih, Pak. Tahu antum, ada satu kitab. Dulu ada ulama besar namanya Abdullah ibnu Mubarak. Jadi beliau tuh kalau lagi isi kajian, Mbak, tiba-tiba ada satu yang ngobrol saja. Beliau tuh keluar ambil sendalnya pulang, Mbak. Saya membayangkan kalau saya isi kajian meniru beliau, tiap hari saya pulang, Pak. Iya, nggak pernah selesai saya ngajar. Apalagi kayak gini, Pak. Nggak jelas. Ini banyak noise-nya ini. Ya, taib, nggak apa-apa. Ada hiburannya lah kata Rasulullah itu, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Besarnya pahala yang kau raih berbanding lurus dengan besarnya cobaan yang kau hadapi. Jadi makin besar rintangannya, makin besar pahalanya. Tapi jangan cari-cari rintangan ya. Baik. Satu. Jadi dosa tadi kecil menjadi besar karena apa? Karena dilakukan secara terus menerus. Baik. Yang kedua, tolong renungkan baik-baik. Yang kedua, karena dosa itu biasanya dianggap remeh. Kita anggap kecil. Ketika dosa itu dianggap remeh, maka nanti dosa itu kecil kemudian menjadi besar. Coba lihat, kata Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi. Kata beliau begini, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaih. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marrah ala anfih. Kata Ibnu Mas'ud, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang benar, yara dhunubahu, dia melihat dosanya itu. Jadi orang mukmin yang benar itu melihat dosanya ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaih. Baik. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin sejati, yara dunubahu, dia memandang dosanya itu ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seperti dia duduk di bawah gunung yang besar. Yakhafu ayyaqa'a alaih, lalu dia takut dan khawatir gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Sehingga orang yang seperti ini menyepelekan dosa atau tidak? Tidak. Dia menganggap dosa itu sesuatu yang akan membinasakan dirinya. Jadi mukmin sejati itu, Pak, begitu takutnya dengan dosa, dia memandang dosa itu seperti duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia takut sekali gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Sekarang yuk kita lihat diri kita, apakah kita sudah memandang berbuat dosa itu seperti itu? Kok antum senyum, Pak?
Jauh ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Karena itu kita berani berbuat dosa. Makanya kata Ibnu Mas'ud, wa innal fajira, adapun orang yang terbiasa melakukan dosa, yara dunubahu, dia memandang dosanya itu kadzubabin marra ala anfi, laksana seekor nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Jadi para pendosa itu menganggap dosanya itu seperti nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Bisa dibayangkan ya? Nyamuk lewat depan hidung kita, kita apain Pak? Ya cuma selewatan saja. Begitulah para pendosa itu. Tidak merasa khawatir, tidak merasa takut di dalam melakukan perbuatan dosa. Ya seperti nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Jadi kayak cuek saja. Tidak pernah berpikir bagaimana kalau nanti saya mati dalam berbuat dosa. Bagaimana kalau dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Lalu dia juga berkata, bukankah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diusir dari surga karena satu kesalahan. Lalu bagaimana saya berharap surga padahal saya menganggap enteng perbuatan dosa. Nah ini perlu kita sadari Pak. Coba saya tanya, semua yang hadir di tempat ini pengen masuk surga atau tidak? Pertanyaan buat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjauhi perbuatan dosa? Yang sementara Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Lalu kita yang penuh dengan dosa lalu berharap surga. Ini yang kata ulama, tarjun najah walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kalian semua berharap sukses, selamat, surga. Tapi kalian tidak menempuh jalannya. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Bagaimana kita berharap surga, tapi tiket surga kita tidak beli? Bagaimana kita berharap surga, sementara jalan yang kita tempuh justru jalan yang menjerumuskan kita ke neraka? Ini yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Kultum nuhibbul jannah, kalian semua cinta surga, pengen masuk surga, walam ta'malu laha, tapi kalian tidak mengamalkan amalan yang akan mengantarkan kalian ke surga. Wa kultum nakhafun nar, dan kalian semua berkata saya takut sekali dengan neraka. Wa rahantum anfusakum, tapi kelakuan kalian kelakuan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi tidak ada keserasian antara harapan dengan apa yang kita lakukan. Masya Allah, perjuangan. Antum masuk surga. Masya Allah. Oke, ini mohon maaf ya. Ini ujian buat kita. Nih, pahala ngajinya. Lalu, pahala ngajinya ini ukurannya terbatas. Pahala kita ngaji ini ukurannya terbatas. Tapi pahala sabar antum tadi itu tidak terbatas. Karena gini, seluruh amalan yang kita lakukan di dunia ini ada tabel pahalanya. Ada ukuran pahalanya. Coba kita mulai dari yang paling besar misalnya. Antum sholat di Masjidil Haram. Pahalanya berapa? 100? Tetap ada ukurannya tak? Antum sholat di Masjid Nabawi. Berapa pahalanya? 1000. Ada batasannya. Antum baca Quran satu huruf? Satu huruf satu. Allah itu tidak pelit kayak antum. Yang pelit itu kan antum. Antum, jadi satu huruf itu 10, satu huruf loh. Misalnya antum baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah berapa huruf itu? Banyak. Ya sudahlah. Anda tahu antum susah ngitung. Baik, antum sedekah, pahalanya berapa satu?
Wah, ngajinya yang enteng-enteng memang mestinya ya. Jadi kalau antum sodako 1, pahalanya berapa? 7? Ah, lu tuh nggak pelit kayak antum. Oke. Coba antum buka deh semua. Quran surat 2, 261. Ayo coba buka. Surat 2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan satu benih. Satu benih itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah. Berarti kalau 1 kita berikan, berapa Allah beri pahala kita? 700. 700. Tapi bukan begini ya, antum kalau punya motor kasih motornya nanti diganti oleh Allah Innova gitu, enggak gitu. Itu pahala maksudnya. Nah, tapi akhi, antum kalau mau tahu, ada ibadah yang kalau antum lakukan, pahalanya itu enggak ada tepinya. Ada 3 ibadah. Yang pahalanya itu kalau kita lakukan enggak bertepi. Yang pertama adalah puasa. Kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan balas. Yang kedua antum tahu? Apa? Sabar. Mana dalilnya? Quran surat 39 ayat 10. Ayo coba lihat. Surat 39 ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sudah ketemu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh disempurnakan bagi orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Jadi ngaji kita ini Pak, pahalanya terbatas. Tapi sabar kita dari tadi itu, pahalanya tanpa batas. Karena itu, sabar susah atau gampang? Susah. Karena susah, pahalanya tidak ada batasnya. Tapi betul antum katakan, pahala orang sabar itu surga. Ada satu riwayat begini. Dituturkan oleh seorang sahabat namanya Atha. Atha mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas. Bunyinya begini. Kata sahabat Ibnu Abbas kepada Atha, ala urika imra'atun min ahlil jannah. Atha, kata Ibnu Abbas, mau ndak kamu kuberitahu tentang seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga? Kultu, kata sahabat Atha, bala, ya saya ingin tahu. Lalu kata Ibnu Abbas, hiya imra'atun as-sauda. Wanita itu adalah wanita yang berkulit hitam. Kok bisa? Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu waktu wanita ini datang kepada Nabi. Wanita ini datang kepada Nabi. Lalu dia cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini imra'atun, seorang wanita yang sedang mengidap penyakit epilepsi. Ayat. Dan kalau penyakitku anfal, maka pakaianku tersingkap sehingga auratku nampak. Lalu wanita ini merengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fad'ullaha ta'ala li. Ya Rasulullah, tolong doakan dong kepada Allah agar aku diberi kesembuhan. Lalu Nabi mengatakan kepada wanita itu, in syi'ti sabarti walakil jannah. Saudariku, jika engkau mau, bersabarlah engkau atas sakitmu, surga menunggumu. In syi'ti da'autullaha ta'ala ayu afiat, kata Nabi. Kalau engkau mau, saya doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan engkau kesembuhan. Wanita itu qalat, berkata, menjawab pertanyaan Nabi tanpa berfikir, dia katakan,
asbiru, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Tidak apa-apa sakit ini. Kalau sakitku dirindukan oleh surga. Kenapa? Sabar. Makanya Pak, apapun tuh direspon dengan senyum enak. Tapi ini nggak gampang. Baik, yuk kita masuk. Jadi tadi dosa itu kecil menjadi besar, satu karena dilakukan terus menerus. Yang kedua, karena dianggap remeh, dianggap kecil. Nih, ada satu yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Antum pernah dengar sahabat Anas bin Malik? Pembantu Nabi 10 tahun. Dan beliau itu umurnya sampai 99, bahkan ada yang mengatakan 100. Jadi beliau itu mengalami beberapa generasi. Dari zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampai ke Muawiyah. Sehingga beliau memandang dan melihat bagaimana orang-orang itu memandang dosa. Dari generasi ke generasi, pandangannya terhadap dosa itu berbeda-beda. Maka kata sahabat Anas, innakum la ta'maluna a'malan hiya adzuq fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian itu melakukan satu perbuatan dosa, kalian anggap dalam pandangan mata kalian kecil seperti sehelai rambut. Kalian melakukan satu perbuatan dosa dan dosa itu kalian anggap kecil seperti sehelai rambut. In kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Padahal kami dulu, kata sahabat Anas, di zaman Nabi menganggap dosa itu adalah sesuatu yang akan membinasakan diri kami. Sangat berbeda. Karena itu yang kecil menjadi besar. Yang ketiga, dosa itu kecil menjadi besar karena apa? Yang ketiga adalah karena kita banggakan. Kita ceritakan. Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afatun. Seluruh umatku berbuat dosa, pasti dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Antum tahu mujahir? Pelaku ijhar. Saya ulangi ya. Kata Nabi, kullu ummati mu'afatun. Seluruh umatku dosa-dosanya pasti dimaafkan saat kita minta maaf. Illal mujahirin, kecuali pelaku ijhar. Siapa itu pelaku ijhar? Orang yang melakukan perbuatan dosa di malam harinya, lalu pagi harinya ditutupi oleh Allah dosa itu, sehingga tak ada orang tahu. Lalu dia bercerita, ya fulan, laqad amiltu al-barihata kada wa kada. Hai fulan, saya tadi malam melakukan perbuatan dosa ini dan ini. Allah sudah tutupi, tapi dia ceritakan kepada orang lain. Nah, itulah namanya pelaku ijhar. Itu dosa tak bisa dimaafkan. Karena itu dosa yang kecil menjadi besar. Karena dibanggakan, diceritakan. Contohnya begini gampangnya, Pak. Gampang ini ya. Ada orang minum khamr. Satu gelas kecil itu apa namanya kalau gelas kecil? Satu loki. Masya Allah. Pak, ini juga yang kecil jadi besar nih karena antum suudzon sama orang. Lo hati-hati dengan dosa suudzon itu. Masya Allah. Enggak ya Pak ya? Enggak, insya Allah enggak. Cuman tahu gelas loki ya Pak ya, Masya Allah. Nih Aki, ada orang minum satu loki, lalu mabuknya luar biasa, ngoceh-ngoceh nggak karuan. Terus antum bilang, cuma minum seloki saja kelakuan sudah kayak gitu. Aneh dulu satu botol misalnya. Nah itu namanya bangga tuh sama susah. Itu termasuk pelaku ijhar.
Kenapa? Orang itu kalau sudah hijrah, jangankan bercerita tentang dosanya, bahkan mengingatnya saja dia malu. Saya ulangi, orang kalau sudah taubat, Pak, jangankan bercerita tentang dosanya, mengingatnya saja dia malu kepada Allah. Karena itu orang itu baru dianggap bertaubat jika memenuhi 5 syarat. Itu kalau dosa kepada Allah. Kalau kepada manusia 6 syarat. Apa itu yang pertama? 1, antum dianggap bertaubat. Kalau yang pertama, antum ikhlas. Ikhlas berhenti, ikhlas bertaubat. Selama antum tidak ikhlas, maka tidak ada gunanya. Saya kasih contoh. Orang kalau berzina, Pak. Halo, laki perempuan berzina, tidak punya istri, tidak punya suami. Hukumannya apa, Pak? Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali masing-masing. Dicambuk, bukan dipukul, dicambuk. Ya, 100 kali masing-masing. Kalau dia punya istri, punya suami, namanya zina muhsan, maka harus dirajam sampai mati. Ini dalam hukum Islam ya. Walaupun orang-orang banyak mengkritisi, wah hukum Islam melanggar hak asasi, karena tidak berpikir panjang. Kalau dia berpikir panjang, orang punya istri, punya suami, dia berzina, kenapa diselesaikan hidupnya? 1, kata Nabi, orang yang melakukan perzinahan, jika dibiarkan akan muncul penyakit yang sebelumnya tak pernah ada. Katakanlah, ini orang kemudian kena penyakit apa? HIV ya, AIDS ya. Coba, punya suami, punya istri berzina, kena penyakit AIDS. Lalu si suami pulang ke rumahnya, berhubungan dengan istrinya. Kemungkinan istrinya tertular atau tidak? Si wanita ini pulang ke rumahnya, berhubungan dengan suaminya kemungkinan tertular atau tidak? Orang tak berdosa, mana lebih melanggar hak asasi? Kalau dia punya keturunan, anak itu kemungkinan bisa tertular. Dia tidak mengerti apa-apa. Bukankah ini lebih melanggar hak asasi? Karena itu hukum Islam preventif, bukan kuratif. Nah, ini perlu dipahami. Baik, saya tanya, berkenaan dengan taubat ikhlas. Sekarang ada orang berzina, laki perempuan, sudah dirajam dia, apakah di akhirat dimaafkan dosanya? Halo? Dia berzina, zinanya muhsan. Zinanya apa? Muhsan. Ini pada negara yang berasas Islam ya. Kalau kita kan tidak, dengan penjara lah ya. Lalu kemudian dia dirajam sampai mati. Apakah dengan sendirinya dimaafkan oleh Allah? Tergantung ikhlas. Kalau dia saat dirajam ikhlas, dia menyadari itu dosa, dan ikhlas dia ditegakkan hukum Islam, maka dimaafkan. Tapi kalau tidak, tidak. Nah, karena itu, taubat itu syarat pertamanya apa? Ikhlas. Yang kedua, ayyukli'a anil maksiyati. Apa itu ayyukli'a? Berhenti totalitas dari dosa itu. Berhenti totalitas. Jangan pernah berkata, Ustadz, kalau mau berhenti itu sedikit-sedikit. Nggak bisa. Karena sedikit antum lakukan, kata Imam Ibnu Qayyim, akan menjerumuskan antum pada dosa yang lain. Karena satu dosa itu akan membawa kita pada dosa yang lain. Maka ketika kita mengatakan hijrah, taubat, ya berhenti totality. Yang ketiga, nah ini yang berkenaan dengan tadi. Apa itu? Ayyandamah ala fi'liha. Ada penyesalan besar karena telah melakukan. Malu mengingatnya. Jangankan bercerita. Ini enggak. Dia mengatakan sudah taubat, hijrah, tapi dia sering bercerita tentang dosanya. Dulu saya. Nah, hati-hati. Itu tidak termasuk bertaubat. Yang keempat, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ada tekad untuk tidak mengulangi kembali. Yang kelima, dia menyibukkan dengan amalan saleh.
Itu baru disebut taubat. Ada nggak Pak orang ikhlas, lalu dia berhenti, lalu dia nyesal, lalu dia tidak mengulangi, tapi tidak menyibukkan dengan amal soleh? Ada atau tidak? Ada. Dia tetap tidak sholat, hanya berhenti dari dosa, minum khamrnya, zinanya, tapi dia tidak sholat. Karena itu disebut taubat dengan sebenarnya kalau dia iringi dengan amal saleh. Buka Quran surat 25 ayat 71. Surat 25 ayat 71. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sudah ketemu? Apa kata Allah? Dan barang siapa bertaubat dan beramal soleh, apa? Sesungguhnya itulah orang yang disebut bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Kalau cuma ikhlas, berhenti, menyesal, tidak mengulangi, tapi tidak menyibukkan dengan amal soleh, maka tidak bisa disebut taubat. Jelas ya Pak ya? Baik, yuk kita teruskan. Yang kecil menjadi besar, satu karena dia pamerkan, dia banggakan, dia ceritakan dosa itu. Yang keempat adalah, kenapa yang kecil bisa menjadi besar? Oleh karena pelakunya seorang panutan. Pelakunya seorang panutan. Buat orang biasa dosa kecil, tapi bagi panutan menjadi dosa besar. Kenapa? Karena potensi dia ditiru oleh orang lain itu sangat besar. Ketika seseorang meniru dosa yang dia lakukan, maka pelaku yang memberi contoh itu akan mendapatkan dosa sama dengan yang dilakukan orang yang meniru dengan tidak mengurangi dosa dirinya sendiri. Maka menjadi 2 kali lipat. Karena dia seorang panutan. Kalau cerita-cerita, apakah Bapak ini panutan atau bukan? Panutan buat anak. Saya kasih contoh gampang. Gampang sekali. Handphone Bapak bunyi. Mau diangkat, kawan yang Bapak malas ngangkatnya. Lalu anaknya bilang, Pak ada telepon. Angkat, bilang aja, Papa tidur. Bohong atau tidak? Bohong. Lalu besok anak itu bohong. Bapaknya bilang, jangan kau bohong. Papa kemarin bohong. Halo? Panutan atau tidak? Sesungguhnya semua orang menjadi panutan. Hati-hati. Nah, jenisnya apa itu dosa yang kita anggap sepele, ringan, tapi sesungguhnya adalah dosa itu menjadi besar. Saya kasih contoh dari yang paling kecil. Pak, ada hadis. Saya bacakan. Ditulis ini oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Beliau muridnya Imam Ibn Taimiyah. Hadisnya sahih, saya bacakan. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah. Kata siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang dimi'rajkan? Nabi Muhammad SAW. Ada yang dimi'rajkan selain Nabi? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau ada yang bilang dimi'rajkan, itu dusta besar. Tidak ada. Hanya Nabi yang dimi'rajkan oleh Allah. Lalu kemudian, marartu biqaumin, saya melewati satu kaum. Adfarun min nuhasin, di mana kaum itu memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Ketika aku dimi'rajkan, aku melihat satu kaum di mana kaum itu memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, dan mereka apa namanya itu kalau begini? Mencakar muka mereka dan dada mereka sendiri. Mereka mencakar dada mereka dan muka mereka.
Kenapa itu terjadi? Wa yaqa'una faqultu. Ditanya di sini. Kata sahabat Anas, faqultu, lalu saya tanya kepada Rasulullah, man haula ya Jibril? Ini Nabi kemudian bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa itu orang yang mempunyai kuku terbuat dari tembaga, yang mencakar wajah mereka sendiri dan dada mereka sendiri? Qala, Jibril berkata, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu dulu di dunia suka memakan daging saudaranya. Suka apa? Memakan daging saudaranya. Apa ya? Riba. Buka Quran surat 49 ayat 12. Surat berapa? 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Sebagian buruk sangka adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah menggunjing sebagian yang lain. Sukakah engkau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Yang dimaksud adalah siapa orang yang akan mencakar wajahnya sendiri dan badannya sendiri nanti di akhirat adalah mereka orang-orang yang suka berriba. Pak, ini dianggap kecil, padahal dosa itu besar dan hukumannya berat. Bu, ini serius, Pak. Loh, Ustadz, saya tidak pernah berghiba, Pak Ustadz. Tapi saya nonton TV yang bercerita soal ghiba. Sama. Sekarang ini banyak sekali ghiba. Kita tidak tahu itu, kita anggap sepele, remeh, padahal dosanya Masya Allah. Hukumannya berat. Sama tadi, mencari-cari kesalahan orang. Ingat dengan baik, Pak. Orang kalau suka mencari salah orang, benarnya pun jadi salah. Benarnya menjadi salah. Maka sibukkan diri kita untuk mencari baik orang, jangan pernah sibuk mencari salah orang. Tolong perhatikan. Kita ini suka memberi uzur, maklum, rukhsah, keringanan, dispensasi kepada diri kita kalau kita salah. Dengan mengatakan, saya kan manusia, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi kita tidak pernah memberi uzur, rukhsah, dispensasi kalau orang yang salah. Orang dituntut jadi malaikat, tapi memaklumi dirinya menjadi manusia. Ini aneh. Pak, saya ulangi. Orang mencari salah orang, benarnya pun jadi salah. Saya ceritakan. Ada satu hadis. Lamma nazalat ayatus sadaqah. Dulu ketika pertama kali sedekah turun. Pertama kali. Kunna nuhamilu ala duhurina. Kami semua berlomba-lomba membawa harta di atas punggung kami. Ja'a rajulun. Datanglah seorang laki-laki. Yatasaddaqa bisyai'in kathir. Dia membawa sedekah banyak sekali. Qalu. Dikomentari oleh orang yang suka cari salah orang. Murah. Dia itu sedekah banyak, paling cuman ingin dipuji orang. Faja'a rajulun akhar, kemudian datanglah laki-laki yang lain, miskin tapi ingin sedekah, yatasaddaqa bisa'in, dia bawa sedekah 1 sa', 3,5 liter dia teng-teng.
dikomentari lagi oleh orang tadi, innallaha laghaniyun an sa'in hada. Allah itu tidak butuh sedekah cuma 3,5 liter. Orang sedekah banyak salah, sedikit salah. Apakah yang salah, yang sedekah atau yang komentar? Karena apa? Senang mencari salah orang. Dan antum tahu, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, orang yang sibuk dengan salah orang itu akan membuat hatinya keras. Ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian asik dan sibuk dengan aib-aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Pak, kalau boleh saya tanya, ada orang datang ke pengajian pakai baju mewah, mobil mewah. Ada nggak orang yang komentar, ngaji aja kok pamer? Betul atau tidak? Coba tanya, betulkah orang itu yang pamer atau hati kita yang kotor? Karena kita asik dengan salah dan aib orang. Ini Pak, kecil dianggapnya, tapi besar. Karena itu masuk wilayah hasad. Bagaimana Nabi mengatakan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatam. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seperti api melalap kayu bakar. Habis, Pak. Baik. Dapat berapa? 2 contohnya. Satu apa tadi? Ghibah. Yang kedua, suka mencari salah orang. Saya nggak tahu nih sampai jam berapa nih, jam 1 nih. Pengajian biasanya jam 1 kelar kalau di kantor kan? Ini gimana ini? Karena tadi ada ada apa? Noise. Tapi noise-nya menjadi pengantar pahala terbesar. Karena antum sabar masih duduk. Kalau antum tidak sabar, antum pergi kan? Mudah-mudahan karena sabar, bukan karena nanti pembagian makanan. Kalau itu yang terjadi, antum tidak dapat apa-apa, kecuali dapat kenyang nanti. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Ini gimana Pak Pimpinan? Pertanyaan sekarang berarti. Ya udah deh, terserah deh. Ada yang memutuskan nih, Masya Allah. Nah, itu dia. Karena jangan sampai wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mencuri timbangan. Kalau antum dagang timbangannya diberatin atau dia, antum celaka. Sama antum bekerja curi waktu itu celaka sebenarnya. Ya sudah, katanya tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada juga yang bertanya. Ini nggak maksimal saya menyampaikan, Mbak. Yang saya tulis belum sama sekali disampaikan. Silakan kalau mau tanya. Karena waktunya 15 menit, katanya tanya jawab ini. Ini udah ada tuh. Masya Allah, keren banget. Tayyib. Kalau nggak ada, boleh saya teruskan? Nah, Pak, perhatikan. Ini juga perbuatan-perbuatan yang kita enteng, tapi sebenarnya dosanya besar sekali. Ada 4 lah paling tidak saya sampaikan. Nabi mengatakan, hadisnya berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Syekh Albani rahimahullah mengatakan sahih. Kata Nabi, innallaha yubghidu. Sesungguhnya Allah benci betul. Kan kalau Allah benci itu kan berarti dosa ini besar. Walaupun kita anggap remeh. Terhadap siapa? Ala kulli ja'doriyin. Tapi ada hadis yang mengatakan redaksinya begini. Innallaha yubghidu kulla ja'doriyin. Jawadin sakhabin fil aswaq jifatin bil lail wa himarin bin nahar alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Saya ulangi. Allah benci betul, 1, terhadap orang yang memiliki sifat sombong. Sifat apa? Sombong. Sementara orang menganggap perkara itu biasa. Antum tahu kenapa Allah benci? Kata Nabi, al-kibru ridai
wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidun minhuma qadaftuhu finnar. Kata Nabi, sombong itu, Allah berfirman di hadis qudsi, sombong itu adalah selendangku. Dan kebesaran itu adalah pakaianku. Barang siapa meniru satu dari dua itu, sombong atau merasa besar, qadaftuhu finnar, maka kulemparkan dia ke dalam api neraka. Coba deh Pak, renungkan pelan-pelan. Apa sih yang pantas kita sombongkan dalam hidup ini? Ada atau tidak? Ilmu. Allah buat pikun, selesai. Allah buat lupa, selesai. Allah ambil, kelar. Maka aneh kalau ada orang pinter sombong. Sesungguhnya orang pinter itu, alim itu makin merendah, bukan makin sombong. Lalu apa lagi? Kaya. Kita mau sombongkan. Tapi memang begitu ya Pak. Orang tuh kalau punya segalanya, kecenderungannya apa Pak? Kecenderungannya apa? Sombong. Coba deh antum buka Quran. Surat 17 ayat 83. Surat 17 ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami anugerahkan kenikmatan itu jamak kepada manusia, harta, kedudukan, sehat, macam-macam, apa yang terjadi? Berpaling dan menjauh dengan sombong. Coba deh, gampang sajalah. Antum tanya begini, kamu tuh hebat ya, sehat terus, kok enggak pernah sakit nih? Apa jawabannya Pak? Makan teratur, istirahat, olahraga. Sombong nggak tuh jawaban Pak? Sombong. Kalau Allah tidak kasih Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Bahwa itu adalah usaha, iya. Tapi jangan sandarkan kepada usaha antum. Tapi sandarkanlah kepada Allah. Kamu sukses ya, masih muda, punya ini, punya itu, punya ini. Jawabannya apa? Usaha, peras keringat, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi kalau mau sukses antum jalannya mesti terbalik tuh. Sekarang ada ndak manusia secara finansial lebih hebat daripada Nabi Sulaiman? Nggak ada. Bisa bicara dengan binatang, bala tentaranya jin, kekuasaannya besar, istrinya cantik atau tidak? Bahkan sering dijadiin doa tuh, nggak ngerti saya. Kok banyak orang ngarang-ngarang doa itu? Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina Sulaiman wa Balqis. Ya Allah, tautkan hatinya kedua pengantin ini sebagaimana engkau menautkan antara Sulaiman dan Balqis. Masya Allah, pinter kita merangkai-rangkai doa itu. Iya. Giliran Nabi Muhammad, tautkan hatinya seperti engkau menautkan hati Nabi Muhammad dengan Khadijah. Berani nggak sebut yang lain? Yang lebih unik lagi, Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kapan Nabi Yusuf dan Zulaikha pernah nikah? Ya, pokoknya kalau soal rangkai-merangkai jago lah kita. Ya, baik, saya teruskan ya Pak ya. Jadi sombong itu kecil dianggap, besar dianggap kecil. Antum tahu karena dosa sombong itu. Antum punya Riyadhus Shalihin di rumah di nomor 612 dari Ibnu Mas'ud. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya tersimpan sombong walau hanya sebiji zarrah. Dari mana dalil Allah tidak suka pada orang yang sombong? Buka Quran surat 31 ayat 18 sampai 19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika wa ghudud min sautika. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Apa kata Allah?
Janganlah pernah kau memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, bagaimana hidup kita mau nyaman? Bagaimana akhirat kita mau bahagia? Allah tidak suka. Pak, kelihatan orang sombong itu enak. Demi Allah, tak ada orang lebih lelah dan melebihi orang sombong. Capek dia. Karena harus terlalu terlihat lebih dari orang lain. Beda dengan orang yang rendah hati. Dia hidup tenang apa adanya. Sehingga nyaman hidup ini. Dan tahukah antum? Kata Imam Ibnu Qayyim, dosa tertua. Dosa tertua. Kalau dikasih umur, Pak. Ini dosa paling senior. Yaitu dosa sombong. Yang pertama kali ada di muka bumi. Ketika Allah berfirman, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah engkau kepada Adam, ya, malaikat dan iblis. Maka malaikat pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang dan dia merasa dirinya besar. Jadi kalau kita tanya, sombong itu adalah tularan iblis. Berarti kalau ada orang sekarang sombong, berarti generasi Anda nggak bilang begitu. Antum. Makanya ya akhi, sombong itu bahaya. Kita anggap sepele, itu dosa besar. Dan karenanya Allah tidak memperkenankan surga. Kalau antum tahu, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang tuh kalau sombong, tertutup dari kebenaran. Ngaji yuk, ngajinya cuma kayak gitu-gitu aja. Akhirnya dia harusnya menerima kebenaran, dia tidak bisa menerima kebenaran karena kesombongannya. Wa ghamtun nas. Nah, ini Pak, secara naluri orang sombong itu mesti suka menyepelekan orang. Maka kalau mau lihat orang sombong, gampang, secara otomatis reaksinya mesti suka menyepelekan orang. Beda dengan orang yang rendah hati, pasti dia akan menghargai semua orang dan menganggap orang lebih baik dan lebih hebat daripada dirinya. Tapi kalau orang itu sombong, menyepelekan orang, maka kata-katanya suka merendahkan, mencela, menghina. Padahal dalam Islam, boleh kita mencela? Boleh kita menghina? Gak boleh. Terakhir, sudah 15 menit ya? Oh lewat ya. Terakhir, buka Quran surat 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nih, perhatiin baik-baik. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kau olok-olok itu lebih baik daripada dirimu. Hei wanita-wanita, jangan kau mencela wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Ya Bu ya. Dan janganlah kalian saling mencela. Lihat tuh ujungnya Pak. Jangan engkau memanggil dengan gelar-gelar yang, ulangi, jangan kau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Pak, saya tanya, kalau orang manggil orang kampret itu buruk apa enggak? Halo, tolong. Buruk atau tidak? Kalau ada orang manggil orang, apalagi cebong, buruk atau tidak? Jawab. Buruk atau tidak? Dilakukan atau tidak itu? Karena apa? Duniawi, politik. Sekarang ini sama dengan orang. Manusia. Kok dianggap ternak? Hati-hati. Tuh kan, akhirnya kebuka. Masya Allah. Manusia ya akhi. Jangan kebencianmu kepada seseorang menjadikan kamu tidak bisa berlaku adil. Dan jangan pula kecintaanmu kepada seseorang membuat kamu juga tidak berlaku adil. Kalau sudah benci antum, benarnya jadi keliru. Kalau sudah cinta, salahnya pun jadi benar. Objektivitas hilang. Ukuran itu bukan soal suka atau tidak suka, tapi ukurannya adalah agama.
Jangan ikut-ikutan ya akhwat. Jelas? Pak, insaf. Dan antum tahu nggak taubatnya bagaimana? Datangi antum minta maaf. Kalau antum tidak minta maaf, tidak dimaafkan oleh Allah dan nanti akan ditagih di akhirat. Karena itu jangan ikut-ikutan. Ini contoh yang paling gampang. Memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ngomong pendek aja itu nggak boleh. Orang sekarang bilang body shaming. Tahu nggak terjadi di zaman Nabi? Ada istri Nabi, Anna Sofiyata kada wa kada. Sofiyah itu istri Nabi, begini-begini. Takni qasirah. Beliau itu pendek. Lebih pendek daripada istri yang lain. Karena istri yang lainnya agak cemburu gitu. Lalu dia bilang, pendek. Nabi mendengar kata itu. Nabi datangi, Nabi berkata kepada istrinya, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatuh. Sungguh engkau telah berkata satu perkataan yang jika kata-katamu itu dicelupkan ke dalam air laut, maka seluruh air laut akan berubah warnanya menjadi hitam. Cuman ngomong pendek. Apalagi sudah berlebihan nama binatang disebut. Halo, Pak. Biasa antum anggap ringan kan? Jawa. Pesek. Endut. Hati-hati. Saya sudah berusaha tidak mengatakan itu. Antum itu loh. Keluar aslinya semua tuh kan. Sama dengan antum. Tadi ada kajian tak? Ada tadi. Siapa yang ngajar? Itu yang orang Madura. Siapa ya? Yang pendek itu loh. Hati-hati ikhwah. Nah, ikhwan wa ikhwati fillah, kita dapat ya segitulah. Karena kajiannya terbatas ya. Enggak apa-apa, semuanya sudah dalam qadar Allah. Baik, semoga manfaat ya. Pokoknya yuk hati-hati. Dosa itu walaupun kecil, antum jangan remehkan. Jangan remehkan, karena kita tidak tahu yang kecil itu jangan-jangan dosa besar. Semoga Allah merahmati kita semua. Allah menjaga diri kita, lisan kita, dan perbuatan kita yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan semua apa yang kita lakukan, semoga Allah rahmati kita dan membawa kita pada ridho dan surganya. Mohon maaf kalau ada khilaf lisan ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.